dunia astral, dunia manusia. Metafisika dan teknologi nyata menyatu, menembus batas ruang pemikiran umat manusia. Manusia bisa menyebabkan kehancuran. Namun, manusia pula yang bisa memulihkan keadaan. Sejalan dengan konsistensi jin di alam sana. Keganjilan dan kejanggalan yang terjadi di mana-mana adalah alasan titik revolusi iblis bermula. Wayang Iblis. Sebelum lanjut ke video ini, ada baiknya Sobat Art klik tombol subscribe dulu ya. Dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapatin notifikasi di video-video selanjutnya. Hai, saya Benny Psanitua. Di video kali ini, saya akan mereview karakter Wayang Iblis Gacha. Sang Wayang Iblis perkasa tandingannya Wayang Iblis Aruna dan sekutunya. Buat kalian yang belum tahu, Wayang Iblis Gacha merupakan karakter original ciptaan dari Kiki Akbari dan digambar langsung oleh Handri Satria Hanjaya. Dikisahkan, Gacha akan menjadi karakter antagonis dalam cerita komik Wayang Iblis Aruna. Karakter ini pertama kali muncul secara live action pada film indie Wayang Iblis Aruna tahun 2015. Gacha mempunyai fisik yang lebih besar dibandingkan Aruna dan Baruna. Tubuhnya terbuat dari lapisan besi dan baja, tegap, tinggi, gagah, kuat, dan perkasa. Sesuai namanya, Gacha merupakan inkarnasi dari karakter Gatot Kaca, salah satu legenda wayang Indonesia. Di Indonesia, Gatot Kaca menjadi tokoh pewayangan yang sangat populer. Kesaktiannya dikisahkan luar biasa, antara lain mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukan otot kawat tulang besi. Dan untuk kisahnya di komik Wayang Iblis, sampai saat ini karakter ini masih disimpan rahasia apa motif tindakannya terhadap para kesatria. Lanjut, kita masuk ke pembuatan figurnya. Desain Gacha ini berdasarkan referensi dari visual konsep art komik karakter Wayang Iblis. Desain ini digunakan sebagai acuan pembuatan figur nantinya. Desain karakternya sangat keren. Dan untuk acuan pembuatan figur, saya memakai desain bentuk pertama kali Gacha dibuat dengan memadukannya dengan desain kedua dan ketiga. Pada tahapan ini, saya membentuknya secara handmade alias manual sculpt, tidak memakai ukiran hasil dari digital sculpt dan printer 3D. Pembentukan bagian ukiran dilakukan secara bertahap, dari yang kasar sampai dengan bentuk detail halus. Sebelum pewarnaan, terlebih permukaan figur dibersihkan dengan kuas, agar bersih dari debu bekas pengamplasan. Tahapan tersebut adalah langkah terakhir sebelum pengecatan dalam pembuatan prototipe figur ini. Lama pengerjaan pembuatan figur ini kurang lebih selama 2 minggu, tergantung kerumitan detailnya. Untuk desainnya, yang paling unik dari figur ini adalah bentuk, detail, dan motif desainnya. Secara keseluruhan, figur ini didominasi motif ukiran batik. Dan inilah bentuk figur setelah dihaluskan. Karakter Wayang Iblis Gacha. Bagaimana menurut Sobat Art?
Artikulasi yang dipakai selayaknya artikulasi yang dipakai pada figur lainnya. Untuk artikulasi, figur ini bisa menoleh 360 derajat. Tangan bisa maju mundur dan bergerak ke samping. Pinggang juga bisa bergerak. Artikulasi pada kaki juga selayaknya pada figur lainnya. Untuk detail mata, menggunakan clear part warna merah. Begitu juga pada permata di dahi dan permata bintang di badannya menggunakan clear part warna biru. Selanjutnya pada helm bagian belakangnya, saya coba menambahkan ide saya sendiri, yaitu dengan menambahkan detail ukiran berbentuk wajah pewayangan. Begitu juga pada bagian sayap belakangnya. Saya juga menambahkan ukiran. Jika Sobat Art perhatikan pada bagian ini, saya juga menggunakan clear part warna merah. Jadi seakan-akan pada bagian dalam warna merahnya menyala. Gacha didominasi dengan warna hitam berlapis kuning keemasan dengan abu-abu besi. Dan yang paling uniknya lagi, kalau Sobat A perhatikan, bentuk armor badannya menyerupai wajah iblis. Terlihat ada bentuk mata dan tanduknya. Ya, sesuai dengan konsepnya di komik ya. Pada bagian armor badan, dari tangan, dada, dan armor kaki, saya memakai desain pertama. Dan untuk bagian kepala, saya memakai desain kedua, ditambah pengembangan saya sendiri. Kalau Sobat Art perhatikan lagi, pada bagian wajah saya mengubahnya sebanyak 2 kali. Sebab saya ingin menunjukkan perawakan gacha yang lebih bengis dan mengintimidasi. Terakhir, untuk bagian armor punggung dan sayapnya, saya memakai referensi desain ketiga. Dan jadilah bentuk utuhnya seperti yang Sobat Art lihat sekarang. Selanjutnya, untuk ukuran figur ini kurang lebih tingginya sekitar 21 cm atau masuk skala 9 inch. Inilah perbandingannya dengan figur NECA Diablo dan Predator Celtic. Ini juga perbandingannya dengan SIC Custom Guyver dan Kamen Rider Black yang saya buat. Selanjutnya, perbandingan dengan figur original desain saya, yaitu Braja dan Darna. Tidak kalah keren kan desainnya? Kesimpulan dari review karakter gacha ini adalah, sang kreator komik ini tidak ingin warisan budaya turun-temurun ini hilang di telan zaman. Mereka membuat inovasi dengan mengemas bentuk Gatot Kaca menjadi lebih modern dan mudah diterima kalangan muda sebagai generasi penerus bangsa. Khas budaya Indonesianya begitu kental banget. Perpaduan desain inilah yang saya rasa merupakan suatu nilai lebih dan unik dibandingkan karakter superhero Indonesia lainnya. Baiklah, sekian dulu review komik dan figur wayang iblis khususnya gacha kali ini. Semoga Sobat Art semuanya terhibur. Saya Benny Pesaning Tua mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Sehat dan sukses selalu buat kalian semua ya. Serta tetap dukung terus komik superhero Indonesia. Sampai bertemu di video berikutnya.